Baiklah, berjumpa lagi untuk pertemuan kedua Matematika Peminatan kelas 12. Materi yang akan kita bahas ialah limit fungsi trigonometri dengan pemfaktoran atau penyederhanaan. Sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi. Ya, kita sudah belajar substitusi langsung. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan pemfaktoran atau penyederhanaan. Nah, yang pertama, tentunya yang harus kita lakukan ialah untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, kita harus memasukkan nilai X sama dengan A. Kita harus memasukkan nilai X sama dengan A ke dalam fungsi fx. Fx di sini ialah nilai limit yang akan kita cari. Ya. Kemudian, apabila kita memperoleh limit tak tentu, nah di sini Bapak tekankan, limit tak tentu ini ialah nilai limit yang hasil akhirnya ialah berbentuk 0/0. Jadi, sebelum kita menggunakan metode pemfaktoran, ya, metode pemfaktoran ini atau penyederhanaan, kita akan terlebih dahulu yang pertama kita gunakan dulu substitusi langsung. Ya. Jika kita dengan menggunakan substitusi langsung, jika kita peroleh yang pertama bentuknya bukan 0/0, maka kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Ya. Sudah kita bisa menentukan bahwa jawabannya ialah hasil daripada substitusi langsung tersebut. Sementara jika hasil yang kedua kita mendapatkan bentuk berupa 0/0 atau tak tentu, maka di sini kita harus menggunakan metode pemfaktoran atau penyederhanaan, ya. Seperti itu. Jadi jika kita memperoleh yang bukan 0/0, kita bisa langsung gunakan hasil akhir itu sebagai nilai dari limit fungsi trigonometri. Sementara jika kita memperoleh nilainya berupa 0/0, maka itu merupakan bentuk tak tentu atau limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu, sehingga kita perlu menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini dalam pemfaktoran atau penyederhanaan, yang perlu kita coret atau kita sederhanakan ialah pembuat nolnya. Ya, yang perlu kita coret ialah yang merupakan pembuat nol. Pembuat nol yang ada di pembilang dan penyebutnya. Ya, jadi kita harus menemukan pembuat nol yang ada di pembilang dan yang ada di penyebut. Jadi pembuat nolnya itu bisa ada 1 atau 2 atau banyak, tapi yang pasti jumlahnya akan sama dengan di antara pembilang dan penyebut. Namun sebelum itu, mari kita ingat kembali tentang identitas daripada trigonometri berikut ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya, itu yang harus kalian ingat adalah tentang identitas trigonometri. Jadi untuk identitas trigonometri itu sudah kita bahas pada saat kelas 11 semester ganjil tahun lalu, ya. Jadi kurang lebih yang harus setidaknya kalian ingat di sini ada 19 identitas trigonometri.
Yang pertama dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sifat 2 tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, sampai di sini sifat yang ke-19 ialah sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B, seperti itu ya. Jadi di sini Bapak hanya menekankan sekilas saja, untuk lebih lengkapnya silahkan ingat kembali. Sementara itu untuk mempercepat waktu, pembahasan tentang limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran dan penyederhanaan, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikut ini. Baiklah, untuk contoh 1 di sini kita punya permasalahan, yakni tentukan nilai limit dari limit 1 dikurangi cos x per sin kuadrat x untuk x mendekati 0. Jadi setiap kita menemukan bentuk limit fungsi, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus gunakan terlebih dahulu cara substitusi langsung. Kenapa kita harus gunakan dulu cara substitusi langsung? Untuk memastikan apakah bentuk limit fungsi ini merupakan bentuk tentu, yaitu bukan 0 per 0, atau bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Jadi di sini kita peroleh limit 1 min cos x per sin kuadrat x untuk x mendekati 0 itu sama dengan, kita tinggal substitusi nilai x sama dengan 0, sehingga diperoleh 1 dikurangi cos 0 per sin kuadrat 0. Nilai cos 0 ialah 1 dikurangi 1 per sin 0 itu 0, maka di sini kita peroleh 0 kuadrat. Diperoleh 0 per 0. Jadi ini merupakan bentuk tak tentu ya. Jadi karena di sini kita menemukan bentuk tak tentu, langkah selanjutnya ialah langkah yang kedua, langkah B. Di sini kita gunakan metode penyederhanaan atau pemfaktoran. Jadi di sini untuk metode pemfaktoran atau penyederhanaan sebenarnya prinsipnya hampir mirip dengan limit fungsi aljabar. Namun yang perlu Bapak tekankan di sini adalah bagaimana kita menggunakan sifat-sifat identitas trigonometri. Identitas trigonometri tadi yang sifatnya ada 19 kurang lebih ya, yang sudah kita bahas. Bagaimana kalian bisa menggunakan sifat itu untuk menemukan pembuat nol pada pembilang dan penyebut, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Limit 1 dikurangi cos x per sin kuadrat x untuk x mendekati 0 itu sama dengan limit 1 dikurangi cos x per 1 dikurangi cos kuadrat x untuk x mendekati 0. Dari sini perhatikan, Bapak mengubah bentuk sin kuadrat x menjadi 1 dikurangi cos kuadrat x. Itu berdasar pada sifat 1 tadi ya, atau identitas trigonometri yang pertama, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1, maka sin kuadrat x itu sama dengan cosnya Bapak pindahkan ke kanan menjadi negatif ya, sehingga 1 dikurangi cos kuadrat x. Oke, sudah paham sampai di sini? Selanjutnya kita sudah dapatkan limit 1 dikurangi cos x per 1 min cos kuadrat x untuk x mendekati 0. Selanjutnya kita ubah menjadi 1 min cos x per, kali ini 1
dikurangi cos kuadrat X itu akan Bapak ubah menjadi atau Bapak faktorkan menjadi 1 dikurangi cos X dikali 1 ditambah cos X. Dari mana kita dapatkan bentuk seperti ini? Mari kita ingat kembali sifat aljabar, yaitu X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan X kurang Y dikali X tambah Y. Jadi di sini X-nya itu adalah 1 dikurangi Y-nya adalah cos kuadrat X, ini sama dengan akar dari 1 yaitu 1 ya, 1 dikurangi akar dari cos kuadrat X ialah cos X dikali 1 ditambah cos X, seperti itu ya. Jadi bersesuaian seperti itu. Setelah sampai pada tahap ini, silahkan perhatikan kira-kira ada tidak yang bisa kita sederhanakan atau pembuat nolnya di sini. Oh iya, di sini jangan lupa untuk mencantumkan X mendekati 0. Di sini kita bisa lakukan penyederhanaan atau pemfaktoran dengan cara mencoret 1 dikurangi cos X dengan 1 dikurangi cos X ini. Kenapa? Karena 1 dikurangi cos X inilah yang menyebabkan nilai 0 atau si pembuat 0. Coba kita cek, pembuat nolnya adalah 1 kurang cos X. Kenapa? Karena jika kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka di sini hasilnya adalah 1 dikurangi cos 0 sama dengan 1 kurang 1. Hasilnya adalah sama dengan 0 ya, benar. Jadi pembuat nolnya adalah 1 dikurangi cos X ini. Jadi ini adalah pembuat nolnya supaya kalian paham ya. Ini adalah pembuat nolnya, jadi kita sederhanakan. Di sini hasilnya adalah 1, di sini hasilnya adalah 1, sehingga diperoleh limit 1 per 1 tambah cos X untuk X mendekati 0, sehingga kita tinggal substitusi langsung menghasilkan 1 ditambah 1 per 1 tambah cos 0. Nilai cos 0 tadi ialah 1, sehingga 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Jadi nilai limit fungsi trigonometri dari 1 min cos X per sin kuadrat X untuk X mendekati 0, hasilnya itu adalah setengah. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal kedua. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai limit dari limit sin 2x ditambah sin kuadrat x per sin x untuk x mendekati 0. Seperti biasa, cara pertama yang harus kita lakukan adalah dengan substitusi langsung. Jadi, kita peroleh di sini limit sin 2x tambah sin kuadrat x per sin x untuk x mendekati 0. Itu kita tinggal substitusi nilai x dengan 0, diperoleh sin 2 kali 0 ditambah sin kuadrat 0 per sin 0. Ini akan menghasilkan sin 0 ditambah sin kuadrat 0 per sin 0 ya. Jadi nilai sin 0 itu adalah 0, sehingga di sini kita dapat 0 tambah 0 kuadrat per 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Dari sini kita dapat tentukan bahwa nilai dari limit fungsi trigonometri
Persoalan contoh 2 juga merupakan bentuk tak tentu. Karena kita sudah dapatkan ini merupakan bentuk tak tentu, selanjutnya langkah yang kedua yang kita gunakan ialah penyederhanaan. Ya, atau pemfaktoran. Kita tuliskan persoalan limit sin 2x ditambah sin kuadrat x per sin x untuk x mendekati 0 itu sama dengan limit 2 sin x cos x ditambah sin kuadrat x per sin x untuk x mendekati 0. Baiklah, perhatikan di sini identitas trigonometri yang Bapak gunakan ialah sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x, ya. Jadi identitas trigonometri yang Bapak gunakan adalah sin 2x itu sama dengan 2 sin x kali cos x. Selanjutnya, perhatikan sin kuadrat x di sini. Ya. Sin kuadrat x di sini. Coba kalian perhatikan, kita bisa jabarkan sin kuadrat x ini menjadi sin x kali sin x. Sehingga kita dapatkan limit 2 sin x kali cos x ditambah sin x kali sin x per sin x untuk x mendekati 0. Perhatikan bahwa ada hal unik di sini yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk untuk melakukan penyederhanaan, yakni coba perhatikan di sini ada sin x, di sini juga ada sin x. Jadi kita bisa mengeluarkan sin x sehingga bentuknya menjadi limit sin x dikali dalam kurung 2 cos x ditambah sin x. 2 cos x ini kita dapat dari mana? 2 cos x kita dapat dari sini, ya. 2 kali cos x. Sementara untuk sin x nya adalah sisa dari sin x ini. Sementara yang berwarna hijau itu ialah sin x nya, ya. Supaya kalian tidak bingung, ini akan kita lakukan pembagian dengan sin x untuk x mendekati 0. Perhatikan bahwa di sini adalah tanda kali, ya. Jadi karena di situ tanda kali, maka kita bisa menyederhanakannya. Oke. Kita bisa sederhanakan, kita coret di sini. Ini menjadi 1, ini menjadi 1. Oke. Apakah sin x merupakan pembuat 0? Kita cek. Pembuat 0. Sin x dengan x sama dengan 0, berarti ini adalah sin 0 sama dengan 0, ya benar. Berarti pembuat 0-nya adalah sin x, dan kita sudah menyederhanakan atau mencoret pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Sehingga yang tersisa adalah limit 2 cos x tambah sin x per 1 untuk x mendekati 0. Maka kita bisa substitusi langsung, menghasilkan 2 kali cos 0 ditambah sin 0 per 1. Hasilnya adalah 2 dikali 1, cos 0 itu 1, ya nilainya,
ditambah 0 per 1, hasilnya adalah 2 ya, 2 per 1 hasilnya 2. Sehingga kita sudah dapatkan untuk nilai dari limit fungsi trigonometri sin 2x tambah sin kuadrat x per sin x untuk x mendekati 0 adalah 2, seperti itu. Untuk contoh yang terakhir ialah contoh 3, tentukan nilai limit dari limit 1 ditambah cos 2x per sin 2x untuk x mendekati v per 2. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu substitusi langsung. Untuk substitusi langsung, kita tinggal mengganti nilai x-nya dengan v per 2. Limit 1 ditambah cos 2x per sin 2x untuk x mendekati v per 2 ini sama dengan 1 ditambah cos 2 dikali v per 2 per sin 2 kali v per 2. Perhatikan, perkalian yang kita kerjakan dahulu adalah perkalian yang ada di dalam sudut ini ya. Jadi 2 dikali v per 2 itu hasilnya adalah, sederhanakan, ini menghasilkan 1 ditambah cos v per sin v sama dengan cos v itu nilainya adalah negatif 1, sementara sin v itu nilainya adalah 0, sehingga 1 ditambah negatif 1 ialah 0 per 0, yang mana merupakan bentuk tak tentu. Oke, untuk langkah selanjutnya, karena kita sudah tahu ini bentuk tak tentu, kita gunakan metode pemfaktoran atau penyederhanaan. Di sini nomor B, metode penyederhanaan. Kita tulis soal kembali limit 1 ditambah cos 2x per sin 2x untuk x mendekati v per 2 itu ialah, nah di sini coba perhatikan baik-baik, jika memungkinkan dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri dalam satu soal, kita bisa merubah atau menggunakan satu identitas trigonometri atau lebih. Karena pada contoh sebelumnya kita hanya merubah atau menggunakan satu identitas trigonometri, kali ini kita akan menggunakan 2 identitas trigonometri ya. Jadi yang akan Bapak ubah di sini yang pertama adalah cos 2x dan juga sin 2x-nya. Oke, ya. Jadi yang kita dapatkan ialah limit 1 ditambah cos 2x itu kita bisa ubah menjadi 2 cos kuadrat x dikurangi 1 per sin 2x itu kita bisa ubah menjadi 2 sin x kali cos x ya. Jadi 2 cos 2x ini menjadi 2 cos kuadrat x kurang 1, sementara untuk sin 2x itu menjadi 2 sin x cos x. Itu. Selanjutnya kita lakukan, ini untuk x mendekati v per 2. Selanjutnya kita lakukan perhitungan 1 ditambah, kita hilangkan kurungnya menjadi 1 tambah 2 cos kuadrat x kurang 1 per 2 sin x cos x untuk x mendekati v
per 2. Dari sini perhatikan bahwa ada yang bisa kita hilangkan, yaitu 1 dikurangi 1 itu 0, sehingga kita dapat limit 2 cos kuadrat X per 2 sin X cos X untuk X mendekati V per 2. Oke, sudah. Cos kuadrat X kita bisa jabarkan menjadi limit 2 dikali cos X kali cos X per 2 kali sin X kali cos X. Ya, jadi cos kuadrat X ini kita bisa jabarkan menjadi cos X kali cos X ya. Sekarang kita lakukan penyederhanaan atau pencoretan dengan cara mencoret. Maaf, sebelumnya ini X mendekati V per 2. Jadi yang bisa kita coret adalah 2 ya, itu menjadi 1 cos X dengan cos X, ini menjadi 1 sehingga kita mendapatkan hasil, yakni limit yang tersisa adalah cos X per sin X untuk X mendekati V per 2. Ini sama dengan kita bisa langsung gunakan substitusi langsung, hasilnya cos V per 2 per sin V per 2. Ini hasilnya adalah 1 per 0. Ini hasilnya adalah 0 per 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Jadi karena ini merupakan bentuk tentu ya, atau bukan merupakan bentuknya 0 per 0, jadi bisa kita gunakan hasilnya, sehingga 0 per 1 hasilnya 0, sehingga jawaban akhir yang kita peroleh adalah nilai limit fungsi dari 1 ditambah cos 2x per sin 2x untuk X mendekati V per 2 adalah 0, seperti itu.